Penculikan terhadap seseorang biasanya memiliki motif materi atau hubungan sosial yang bermasalah. Namun ada beberapa kasus penculikan yang ternyata dibuat-buat karena tujuan tertentu. Seseorang mengaku diculik agar terbebas dari hutang yang melilit. Ada pula yang merancang penculikan palsu karena hal sepele. Inilah 7 kasus penculikan palsu versi On The Spot. Di negara bagian Missouri, Amerika Serikat, ada 3 orang perempuan yang membuat penculikan palsu seorang anak laki-laki. Mereka adalah ibu, bibi, dan nenek sang anak. Mereka menyewa seorang pemuda bernama Nathan Root untuk menculik anak tersebut dan membawanya ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, pemuda bayaran ini menakut-nakuti sang anak dengan menunjukkan senapan. Sang anak terus menangis ketakutan. Setelah itu, penculik palsu pun membawa bocah malang itu ke lantai atas dan bertemu dengan ibu, nenek, dan bibinya. Ketiganya lalu mengatakan bahwa penculikan ini merupakan pelajaran agar sang anak tidak sembarangan percaya pada orang lain. Kejadian ini diceritakan sang anak kepada gurunya. Pihak sekolah pun melapor kepada polisi dan ketiga wanita tersebut harus berurusan pada hukum karena telah membuat seorang anak trauma. Kasus penculikan palsu lainnya terjadi di Indore, Madhya Pradesh, India Utara. Seorang pengusaha merancang penculikan palsu dirinya demi mengumpulkan uang Rp500.000 atau membayar utang pembelian mobilnya. Sumit Bairagi diduga hilang dan dilaporkan ke polisi. Keesokan harinya, Arun, ayah Sumit, mengatakan kepada polisi bahwa ia telah menerima telepon dari ponsel anaknya yang memberitahukan bahwa pria tersebut telah diculik oleh gerilyawan komunis. Kepada polisi, Arun mengatakan bahwa penculik mengajukan uang tebusan awalnya sebesar Rp1 juta. Namun setelah melakukan negosiasi, akhirnya disepakati uang tebusannya sebesar Rp500.000. Namun ketika polisi menyelidiki, ada seseorang yang melihat Sumit sedang berkumpul dengan temannya pada hari penculikan. Akhirnya Sumit dipanggil dan mengaku bahwa ia sengaja merancang penculikan demi mendapatkan uang untuk melunasi utang-utangnya. Remaja yang sedang kasmaran bisa melakukan apa saja demi mendapatkan cinta dari wanita pujaannya. Cal Duke merancang penculikan palsu mantan kekasihnya bernama Nicole Cable agar cintanya diterima kembali. Awalnya, dia membuat akun Facebook palsu untuk berkenalan dengan Nicole dan membuat janji bertemu. Pada saat janjian, Kyle menggunakan topeng dan berpura-pura menjadi penjahat untuk menculik mantan kekasihnya itu. Nantinya dia akan datang kembali dan berpura-pura mengalahkan penjahat yang tak lain adalah dirinya sendiri untuk menarik simpati Nicole. Rencananya berubah menjadi bencana karena ketika penculikan, Nicole menderita sesak napas dan meninggal dunia. Karena panik, Kyle meninggalkan Nicole dan melarikan diri. Jasad Nicole ditemukan 8 hari kemudian. Kyle akhirnya ditangkap polisi dan dinyatakan bersalah karena telah membahayakan nyawa orang lain. Lain lagi dengan ulah kedua pasangan dari California, Amerika Serikat ini. Tidak diketahui motif mereka yang sebenarnya, namun mereka berhasil membuat repot kepolisian Amerika Serikat hingga akhirnya FBI pun turun tangan. Kejadian bermula saat Dennis Hashkin dilaporkan menghilang dari rumah pacarnya Aaron Quinn. 11 jam setelah dilaporkan hilang, Quinn memberitahu polisi bahwa penculiknya menghubunginya dan meminta uang tebusan $8.500 atau sekitar Rp110 juta. Pihak kepolisian lalu melaksanakan aksi pencarian besar-besaran. Ada 100 polisi, 40 detektif, dan sebuah jet dikerahkan untuk mencari remaja perempuan ini.
Keesokan harinya, surat kabar San Francisco Chronicle menerima sebuah surat elektronik yang memberitahu bahwa Hashkin akan dikembalikan. Dalam surat tersebut, sang penculik memberitahu lokasi keberadaan wanita tersebut. Polisi sudah menyiapkan sebuah jet untuk menjemputnya. Namun Hashkin malah muncul di rumah ayahnya pada hari yang telah ditentukan. Beberapa hari kemudian, Hashkin dan pacarnya menghilang lagi. Namun kali ini polisi mengetahui rencana mereka dan mencari kedua pasangan ini untuk dituntut karena sudah merepotkan kepolisian. Seorang bocah umur 12 tahun memutuskan untuk membuat penculikan palsu atas dirinya karena belum menyelesaikan PR. Xiao Wu, nama bocah tersebut, menyembunyikan tasnya dan mengikatkan dirinya ke sebuah pohon di atas tebing. Kemudian dia menunggu selama beberapa saat hingga ada orang yang lewat lalu meminta tolong. Orang yang menemukan Xiao Wu menyelamatkannya dan membawanya ke kantor polisi. Di sana, bocah ini mengaku diculik oleh lelaki berusia 20 tahun yang memegang pisau. Ia menceritakan bahwa pelaku mengikatnya di pohon dan membawa tas sekolahnya. Polisi pun menyelidiki penculikan ini, namun mereka tidak menemukan saksi mata yang melihat seorang lelaki yang diceritakan Xiao Wu. Akhirnya polisi kembali menginterogasi Xiao Wu hingga dia mengakui bahwa penculikan itu adalah hasil rekayasa sendiri. Polisi pun memulangkannya dan menjelaskan bahwa perbuatannya itu telah menghabiskan waktu polisi. Lain lagi dengan penculikan palsu yang satu ini. Seorang remaja bernama Haley Turner mengaku diculik dalam akun media sosialnya. Status ini langsung membuat heboh netizen. Media setempat pun membantu menyebarkan informasi ini. Aksi penculikan palsu ini akhirnya ketahuan ketika Turner ditemukan di kota lain dalam kondisi sehat walafiat. Turner pun ditangkap dan harus berhadapan dengan pengadilan. Namun dia tidak memberitahukan motif aksi penipuan ini di pengadilan. Dia hanya menerima hukuman yang dijatuhkan berupa 3 tahun masa percobaan, 29 hari pelayanan masyarakat, dan denda 184 juta rupiah. Aksi penipuan palsu yang terakhir dilakukan oleh seorang wanita yang sangat merindukan hari libur. Sheila Bailey Eubank terikat di kursi belakang mobilnya ketika polisi menemukannya. Kepada polisi, dia mengatakan bahwa ada seorang laki-laki tak dikenal menodongnya dan memaksanya ke mesin ATM. Masih dalam keadaan ditodong, Eubank juga menceritakan bahwa laki-laki itu juga memaksanya melakukan perjalanan keliling kota untuk melakukan transaksi penjualan obat-obatan. Polisi pun melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dan menemukan kenyataan bahwa Eubank hanya berjalan-jalan selama seharian. Dia sempat membeli tiket lotre dan mengambil uang di ATM. Rekaman CCTV di ATM memperlihatkan bahwa dia terlihat gembira dan tidak terburu-buru seperti sedang diancam. Setelah polisi memperlihatkan rekaman itu, Eubank akhirnya mengakui kesalahannya. Alasannya hanya karena ingin berjalan-jalan dan bolos kerja. Pemirsa, itulah 7 kasus penculikan palsu versi on the spot. Semua kasus ini akhirnya bermuara di pengadilan. Jadi, jangan coba-coba untuk melakukan penculikan semacam ini jika tidak ingin berurusan dengan pengadilan.